Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita mengenai metabolisme purin dan pirimidin, serta kita akan membahas gangguan pada metabolisme purin dan pirimidin ini ya. Alhamdulillah banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengingat bahwasannya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana perkataan Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan lain-lain mengatakan bahwa arti dari liya'buduni yaitu adalah untuk mentauhidkan Allah. Jadi menyendirikan Allah di dalam peribadatan. Jadi tidak menyembah kecuali kepada Allah saja, dan dalam beribadah kepada Allah kita mengikuti contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mengingat kembali bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, nah salah satu bentuk ibadah adalah kita bekerja dan kita belajar. Ini adalah salah satu bentuk ibadah yang kita harapkan dengan melakukan kegiatan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bertambah ilmunya, semakin bersyukur dengan Allah. Kemudian kita semakin kagum dengan ciptaan Allah dan benar-benar yakin bahwa kita nanti akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, metabolisme purin dan pirimidin ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus kalian pelajari, karena ini merupakan salah satu ilmu dasar yang harus kalian pahami agar kalian mengerti nanti bagaimana mendiagnosis penyakit metabolisme, terutama penyakit yang sering kita temui di klinik itu adalah penyakit gout arthritis ya. Nah, ini sangat penting karena sering sekali penyakit ini kita temui ya, karena kondisi perekonomian kita alhamdulillah sudah maju, kemudian negara kita aman ya. Jadi gizinya cukup. Nah, biasanya ini ditemukan pada pasien-pasien yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup. Jadi dia makannya cukup gizinya. Jadi kalau dulu penyakit gout ini ditemukan pada kalangan bangsawan saja. Jadi golongan raja-raja gitu ya. Karena zaman dulu yang makan daging, makan telur itu raja. Rakyat yang nggak makan yang bergizi biasanya. Nah, kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah merata ini tingkat ekonomi kita ya. Jadi ini juga bisa ditemukan pada masyarakat pada umumnya. Nah, jadi purin dan pirimidin itu adalah bahan-bahan baku pembuatan asam nukleat yang akan digunakan nanti untuk membentuk DNA sebagai master ya atau kopi dari informasi genetik. Nah, kemudian bisa dibuat juga RNA yang nanti akan berperan dalam proses ekspresi genetik untuk memproduksi protein. Nah, nukleotida itu ada terbagi menjadi purin dan pirimidin ya. Nah, kalau purin ini contohnya adalah adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin itu timin dan sitosin atau urasil. Nah, ini adalah bentuk kimiawi dari nukleotida purin ya. Ini dapat disintesis dari awal oleh tubuh kita sendiri atau diambil dari basa yang sudah ada dalam tubuh kita mengalami jalur salvage ya atau pemanfaatan kembali. Nah, ini adalah bentuk purin secara kimiawi dan turunan-turunannya. Jadi purin ini
bisa dibentuk menjadi adenin, ya. Kita lihat ini adenin, ada nitrogennya, ya. Jadi nitrogennya itu 5. Kalau purin itu nitrogennya 4, tapi kalau nitrogennya 5 itu adenin. Kemudian kalau guanin dia nitrogennya juga 5, ya, tetapi ada gugus ini, gugus O, ya. Nah, ini gugus keton di sini, maka dia disebut guanin. Nah, kemudian adenin dan guanin ini bisa didegradasi menjadi santin dan hiposantin, ya. Bisa didegradasi kalau dia sudah tidak terpakai lagi, dia akan didegradasi menjadi santin dan hiposantin. Nah, kalau suatu saat diperlukan, santin dan hiposantin ini bisa diubah kembali menjadi adenin dan guanin. Nah, ini namanya disebut jalur salvage atau jalur daur ulang atau jalur penyelamatan purin, ya. Jadi santin dan hiposantin ini bisa diubah kembali menjadi guanin dan adenin yang nanti akan menjadi nukleotida, ya. Kemudian dari makanan kita sering nih minum, makan coklat, ya, theobromine. Nah, ini purin yang terkandung di coklat atau di teh itu theobromine. Sedangkan ini kesukaan saya kopi, ya, mengandung purin yang namanya kafein. Kemudian bentuk dari zat yang akan dikeluarkan, ya, dari metabolisme purin dan pirimidin ini adalah uric acid atau asam urat. Nah, dia mempunyai kelarutan yang tinggi di air sehingga bisa disekresikan melalui ginjal. Jadi dia akan difiltrasi di glomerulus, nah, kemudian sebanyak 90% diserap, ya, kemudian yang 10% dia akan diekskresikan melalui tubulus contortus ginjal, ya. Nah, kemudian ini namanya isoguanin. Ini turunan dari basa purin, ya. Nah, di dalam tubuh kita, purin itu bisa dibentuk secara ini, ya, secara anabolisme. Nah, jadi kita bentuk purin ini dari bahan-bahan dasar pembuatnya. Nah, bahan-bahan dasarnya itu antara lain itu adalah asam amino aspartat, ya. Kemudian ada tetrahidrofolat, ya. Ada glutamin, ini asam amino juga, ada glutamin, ada glisin dan karbon dioksida. Nah, inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk mensintesis ini basa purin. Ini dia mempunyai 9 atom karbon yang mengandung 4 atom nitrogen, ya. Ini atom karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, atom karbon dan nitrogen dari nomor 1 ini berasal dari aspartat, asam amino aspartat, ya. Kemudian ini formil F4, ya. Nah, kemudian yang nomor 3, atom karbon nomor 3 dan nitrogennya itu berasal dari glutamin. Jadi ini adalah gugus amida dari glutamin, dari asam amino. Nah, kemudian yang nomor 9 dari glutamin juga. Kemudian yang nomor 8 itu dari tetrahidrofolat, ya. Nah, kemudian dari glisin. Nah, ini adalah pembentukan purin dari bahan-bahan sederhana yang disebut dengan anabolisme, ya. Nah, ini membutuhkan energi yang cukup besar, jadi ada sekitar 11 langkah panjang untuk membentuk nukleotida purin menjadi suatu ini, ya, asam nukleat, baik itu RNA maupun DNA. Nah, jadi ini prekursornya tadi berupa glisin. Glisin itu adalah asam amino, ribosa, 5-fosfat itu gula, ya, glutamin, aspartat, karbon dioksida, dan tetrahidrofolat. Nah, ini diperlukan untuk membentuk DNA dan RNA. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah sintesis dari ini, ya, fosforibosil pirofosfat atau yang disebut dengan PRPP, ya, fosforibosil pirofosfat. Nah, ini dibentuk dari gula ribosa 5-fosfat dengan ATP. Nah, kemudian gula ribosa 5-fosfat ditambah ATP ini akan menjadi fosforibosil pirofosfat.
Nah, kemudian fosforibosyl pirofosfat ini akan ditambahkan asam amino glutamin, ya. Kemudian ditambahkan lagi glisin, ya, dan memerlukan ATP. Kemudian ditambahkan lagi tetrahidrofolat, ya. Kemudian ditambahkan glutamin dan CO2. Kemudian ditambahkan aspartat dan tetrahidrofolat juga. Nah, ini masing-masing akan membentuk cincin tadi, ya. Kalau tetrahidrofolat itu cincin di karbon nomor 8, ya, yang ini tadi ya tetrahidrofolat. Glutamin ini cincin karbon nomor 9, ya. Kemudian aspartat itu cincin karbon nomor 1. Ya, nanti dia akan membentuk dua cincin seperti ini, ya. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah akan terbentuknya inosin monofosfat atau IMP setelah proses yang panjang tadi, ya. Ini membutuhkan 6 molekul ATP secara keseluruhan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, ya. Untuk menjadi suatu RNA atau DNA itu perlu 6 molekul ATP. Jadi ini menghabiskan banyak energi sekali, ya. Jadi untuk membentuk suatu nukleotida itu. Nah, kemudian akan terbentuk yang namanya inosin monofosfat. Nah, inosin monofosfat ini tergantung enzimnya, ya. Enzimnya yang mana yang bekerja bisa diubah menjadi adenosin monofosfat atau guanosin monofosfat. Nah, kemudian kalau diubah menjadi adenosin monofosfat, dia kemudian ditambahkan satu molekul fosfat menjadi adenosin difosfat, ya. Nah, kemudian dia bisa dibentuk menjadi nukleotida, ya, penyusun RNA. Nah, kalau dia mengalami reaksi ini, pengurangan deoksiribosa, ya, jadi dia dikurangi satu atom oksigennya, maka dia akan menjadi deoksi ini, ya, ADP. Nah, ini ya, kalau yang gula deoksi itu berarti dia akan membentuk molekul DNA, karena gula DNA ini berbeda dengan gula RNA, ya. Kalau DNA dia ribonukleasid, kalau DNA deoksiribonukleasid. Jadi harus mengalami reaksi deoksigenasi dulu. Nah, kemudian baru dia bisa membentuk nukleotida, purin, pirimidin, purin, ya, purin itu guanin dan adenin. Nah, kemudian dia akan digabungkan dengan fosfat, ya, kemudian dia akan menjadi nukleotida yang akan digabungkan menjadi asam nukleat, ya. Nah, ini langkah pertamanya, yaitu di sini pembentukan inosin monofosfat atau AMP. Ini tadi memerlukan begitu banyak ini, ya, ATP, ya. 1, 2, 3, 4, ya, sehingga dia membentuk inosin monofosfat. Yang pertama dari proses penambahan ATP pada molekul ribosa 5 fosfat. Nah, kemudian setelah ditambahkan ini, molekul ribosa 5 fosfat ini akan menjadi molekul fosforibosil pirofosfat, ya. Nah, ditambahkan satu molekul fosfat lagi. Ya, di sini ditambahkan satu molekul fosfat. Nah, kemudian PPRP ini setelah ditambahkan, dia akan diubah menjadi 5 fosforibosil 1 amin. Ya, dia akan ditambahkan glutamin, kemudian H2O, ya, kemudian fosfat. Nah, dia akan menambahkan di sini molekul amin di sini, ya, molekul amin di sini, sehingga PPRP akan menjadi 5 fosforibosil 1 amin. Nah, selanjutnya adalah perubahan 5 fosforibosil 1 amin tadi dengan penambahan glisin, dia akan menjadi glisinamid ribosil 5 fosfat. Nah, selanjutnya glisinamid ribosil 5 fosfat ini akan diubah menjadi inosin monofosfat. Nah, sehingga dia akan terbentuk ini, ya. Jadi ada basa nitrogennya, ada gulanya, ada fosfatnya. Jadi yang disebut dengan inosin monofosfat atau IMP. Nah, IMP ini nanti bisa digunakan untuk membentuk guanosin atau dia membentuk ini, ya, adenin monofosfat. Nah, kemudian selanjutnya dari inosin monofosfat tadi bisa dengan bantuan enzim dia akan diubah menjadi
adenosin monofosfat, yaitu dengan cara penambahan molekul dari aspartat, ya, kemudian dia akan menjadi adenyl suksinat dan kemudian akan menjadi adenosin monofosfat. Dan kemudian IMP juga bisa diubah menjadi molekul guanosin monofosfat, yaitu dengan reaksi hidrogenase, ya, dengan enzim IMP dehidrogenase. Kalau yang tadi untuk dijadikan adenin, dia ditambahkan aspartat, ya. Nah, kalau ini dia ditarik satu hidrogennya, sehingga hidrogennya akan berkurang satu. Nah, kemudian oleh enzim GMP sintase, XMP ini akan diubah menjadi guanosin monofosfat. Nah, jadi guanosin monofosfat nanti akan diubah menjadi guanosin difosfat dan guanosin trifosfat, ya. Sedangkan adenosin monofosfat dia akan ditambahkan fosfat menjadi adenosin difosfat dan adenosin trifosfat atau ATP. Nah, karena prosesnya yang panjang, tadi memerlukan 6 ATP untuk mensintesis suatu basa purin, ya, tubuh kita memiliki efisiensi. Jadi tubuh kita bisa memanfaatkan degradasi dari basa purin, di mana pada saat terdegradasi, ya, adenin itu bisa jadi dia didegradasi menjadi adenosin monofosfat, ya, kemudian dia menjadi inosin monofosfat, ya. Nah, dia akan didegradasi menjadi hiposantin, ya. Nah, hiposantin ini dia dapat diubah oleh enzim HGPRT, dia diubah kembali menjadi inosin monofosfat dan selanjutnya dapat dibentuk lagi menjadi adenosin lagi, ya. Jadi adenosin yang sudah dirombak menjadi adenin, kemudian menjadi IMP atau dia menjadi GMP, ya. Kemudian dia dirombak menjadi hiposantin. Ini bisa diselamatkan kembali. Jadi digunakan kembali. Nah, ini melibatkan dua enzim, yaitu enzim adenin fosforibosil transferase atau APRT dan enzim hiposantin guanin fosforibosil transferase, ya. Jadi ini lebih menghemat energi, ya, karena tidak perlu lagi membentuk struktur cincin tadi yang memerlukan banyak sekali ATP. Nah, jadi purin yang bebas itu dapat diubah lagi menjadi nukleotida tanpa membuat dari awal. Ya, ini yang namanya jalur daur ulang atau jalur salvage atau jalur penyelamatan purin. Ya. Nah, mutasi pada jalur penyelamatan ini dapat terjadi, ya, pada seseorang. Jadi pada enzim PPRP-nya ini, ya, fosforibosil pada enzim ini HGPRT, ya. Nah, ini dapat terjadi sehingga dia menyebabkan suatu gangguan yang parah. Ya, pada kondisi normal, purin yang sudah kita degradasi ini bisa diselamatkan lagi, ya. Dia tidak diubah menjadi santin, hiposantin, kemudian diubah menjadi asam urat. Kan kalau udah jadi asam urat kan bisa dia dibuang atau digunakan sebagai fungsi asam urat yang normal, ya, yang fisiologis. Asam urat itu bisa digunakan sebagai antioksidan, ya, sebagai pendukung imunitas tubuh. Nah, tetapi pada orang yang mengalami gangguan atau adanya mutasi pada enzim penyelamatan purin ini, nah, purinnya itu tidak bisa digunakan lagi menjadi suatu nukleotida, tidak bisa diubah menjadi nukleotida lagi, tapi semuanya langsung dijadikan asam urat. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya hiperurisemia. Nah, dia terjadi secara genetik, ya, jadi memang ada gangguan pada enzimnya. Nah, contohnya adalah enzim HGPRT. Nah, ini terjadi pada sindroma Lesnihan namanya, ya. Jadi enzim HGPRT tadi dia berfungsi untuk mengubah ini, ya, menjadi dari hiposantin menjadi IMP kembali, ya. Nah, kan hiposantin ini bisa diubah menjadi asam urat, kan, ya. Nah, tetapi pada orang yang kekurangan enzim HGPRT, hiposantinnya ini dia cenderung berubah menjadi asam urat semua karena enzim ini inaktif. Jadi tidak bisa menyelamatkan kembali atau menggunakan kembali hiposantin untuk dijadikan inosin monofosfat. Ya, akibatnya tidak bisa membentuk lagi nukleotida. Nah, ini
pada sindrom Malesnihan terjadi mutasi genetik, ya. Jadi enzim ini dikode oleh suatu gen, yaitu gen HGPRT yang berada di kromosom X. Nah, jadi dia mengalami gangguan sehingga enzim HGPRT-nya ini tidak bisa mengubah hiposantin menjadi IMP. Akibatnya semua hiposantinnya akan diubah menjadi asam urat, ya. Nah, jadi dia akan terganggu. Nah, ini akan menyebabkan asam urat yang diproduksi itu berlebihan. Terjadilah peningkatan kadar asam urat di dalam darahnya. Nah, ini adalah kromosom X, di mana enzim HGPRT ini dikode oleh ini ya, oleh gen human HPRT1. Nah, human HPRT1 ini dia letaknya di ini, di lengan Q, ya, di lengan Q. Nah, jadi kromosom X itu ada dua lengan, lengan X yang lebih pendek, sedangkan lengan P yang lebih pendek, sedangkan lengan Q itu yang lebih panjang. Nah, ini berbagai penyakit yang bisa timbul akibat mutasi pada kromosom X. Ya, contohnya Duchenne muscular dystrophy, ya, kemudian color blind. Nah, color blind ini juga pada kromosom X, ya. Jadi dia berhubungan dengan X-linked, ya, berhubungan dengan kromosom X. Jadi hanya diwariskan kepada laki-laki kalau penyakit-penyakit yang resesif, ya. Jadi kalau dia resesif hanya diwariskan pada laki-laki, tapi kalau dominan dia juga bisa terjadi pada perempuan. Color blind itu salah satu yang X-linked yang resesif. Kemudian ini severe combined immunodeficiency. Nah, ini juga terjadi, ya. Kemudian Lesnihan. Nah, ini penyakitnya tadi. Ini terjadi mutasi pada gen yang namanya HPRT1, human HPRT1, ya, yang ada di lengan Q. Ini posisinya di lengan Q di lokus 26.3. Nah, ini mengandung sekitar 9 ekson, ya. Nah, apabila terjadi mutasi, ya, pada gen ini, misalkan terjadi delesi, penghapusan beberapa pasang basah, atau dia terjadi insersi, kemasukan beberapa pasang basah, atau bisa juga mutasi frame sheet dan lain-lain, ya. Nah, ini akan menyebabkan timbulnya sindroma Lesnihan. Ya, memang sangat jarang ini ditemui. Nah, tetapi ini sangat berguna, ya, karena ini termasuk penyakit-penyakit keturunan, ya. Nah, jadi kromosom X ini mengandung sekitar 900 sampai 1.600 gen. Nah, kalau ada gangguan mutasi pada kromosom X ini, kalau dia sifatnya resesif, itu yang namanya X-link, ya, resesif, dia hanya bermanifestasi pada anak yang laki-laki saja. Tapi kalau dia dominan pada perempuan juga bisa terjadi. Nah, sindroma Lesnihan tadi terjadi karena defisiensi fungsi dari enzim HGPRT, ya, yang menyebabkan hiposantin tadi tidak bisa dirubah menjadi inosin monofosfat. Akibatnya dia akan meningkatkan konsentrasi asam urat di dalam darah atau hiperurisemia. Nah, hiperurisemia ini apabila terjadi sangat awal pada kehidupan, nah ini bisa menyebabkan gangguan perkembangan, ya. Jadi gangguan karena dia mempengaruhi otak juga, karena deposit dari monosodium urat atau asam urat yang sudah menjadi kristal monosodium urat pada otak itu akan menyebabkan keterlambatan atau perkembangan mental, ya. Nah, pada individu yang mengalami sindrom Lesnihan ini biasanya 1 tahun pertama dia nggak kelihatan, tapi setelah umur 1 tahun dia akan terlihat berkembangnya lebih lambat, ya. Nah, kemudian mereka juga karena keterlambatan mental, mereka cenderung menyakiti diri sendiri. Jadi suka menggigit-gigit kuku, ya, atau dia menggigit bibirnya sendiri, menggigit tangannya, ya. Ini bibirnya digigit-gigit sendiri ini. Jadi dapat menyebabkan self mutilasi atau mutilasi diri sendiri. Ini gigit tangannya sampai dia putus, ya, atau menggigit lidahnya atau menggigit bibirnya sendiri. Nah, ini harus diketahui dengan cepat, ya, karena ini merupakan suatu penyakit yang harus di treatment, ya. Nah, karena dia tadi berhubungan dengan gen HPRT human HPRT1 HGPRT1 yang terdapat di
kromosom X, ya, maka sindrom resesif dia tergolong sindrom resesif. Jadi ini hanya diderita oleh laki-laki saja. Ya, misalkan pada orang tua di mana laki-laki yang orang tua laki-laki kan hanya punya ini ya, hanya punya satu kromosom X kan, sedangkan satunya kromosom Y. Nah, kalau dia merupakan penderita sindrom Lesnihan atau dia mengalami mutasi pada kromosom X-nya, maka apabila dia menikah dengan pasangan yang normal, ya, tidak merupakan suatu pembawa atau karier, maka dia kemungkinan untuk punya anaknya, jadi semua anaknya itu normal laki-laki, ya, sedangkan semua anak perempuannya dia akan menjadi pembawa atau karier. Karena pada perempuan ada 2 kromosom X, dan penyakit Lesnihan ini dia resesif. Jadi apabila ada 2 kromosom X, satunya normal, satunya dia mengalami mutasi, maka yang bermutasi tersebut dia akan ditutupi, ya, fungsinya akan ditutupi oleh yang normal, ya, karena dia bersifat resesif. Nah, jadi pada laki-laki yang menderita sindrom Lesnihan, ada mutasi pada kromosom X-nya, dia akan mempunyai keturunan anak laki-laki itu normal semua, tidak ada yang menderita penyakit ini karena dia dapat kromosom X dari ibunya, ya. Nah, sedangkan untuk anak perempuan semuanya normal, tetapi dia merupakan karier atau pembawa. Nah, berbeda kejadiannya apabila seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan yang membawa sifat ini, ya. Jadi ada mutasi pada kromosom X-nya. Ya. Ini bisa menyebabkan berbagai penyakit tadi, salah satunya contohnya tadi sindroma Lesnihan ini, ya. Ada kromosom X lengan Q, ya. Apabila ini terjadi, jadi laki-laki yang normal menikahi perempuan karier, maka dia mempunyai kemungkinan 25% anak laki-lakinya itu mendapatkan penyakit ini. Ya, 25% anak laki-lakinya mendapat penyakit ini. Kemudian anak perempuannya ada yang karier, ya, 25%, dan 2 lagi kemungkinan anak laki-laki dan anak perempuan yang normal. Nah, jadi ini hanya akan bermanifestasi apabila suatu perkawinan antara ibu yang mempunyai karier atau dia mempunyai kelainan kromosom tersebut menikah dengan laki-laki normal, ya. Oke. Dan ini juga bisa terjadi pada perempuan sebenarnya, tapi sangat jarang apabila laki-laki yang Lesnihan, ya, dia menikah dengan perempuan yang karier. Nah, ini juga kemungkinan anak perempuannya juga bisa, tapi sangat jarang, ya. Jadi sangat jarang juga bisa pada anak perempuan. Apabila ibu yang karier dia menikah dengan bapak yang ini, yang dia punya penyakit ini, ya, maka kemungkinan anak perempuannya juga ada, dan anak laki-lakinya pasti kena, ya, nggak ada anak laki-lakinya yang nggak kena. Anak laki-lakinya pasti kena karena semua kromosom ini nggak pasti, ya, ada juga kemungkinan, ya, kemungkinan kena laki-lakinya. Ya, jadi perempuan juga bisa kena apabila ayahnya ini mempunyai mutasi ini, kemudian ibunya juga karier menikah. Ya, jadi anak perempuan juga bisa kena. Nah, ini ada sebuah laporan kasus di luar negeri di mana seorang anak laki-laki usia 1 tahun 10 bulan, dia datang ke klinik dengan keterlambatan perkembangan. Jadi 1 tahun 10 bulan, anak 1 tahun 10 bulan itu sudah bisa berjalan biasanya, ya. Sudah bisa memanggil papa, mama, bapak, ibu, ya. Nah, tetapi pada anak ini dia tidak berkembang. Dia tidak bisa merangkak, tidak bisa duduk mungkin, ya. Jadi dia mengalami keterlambatan perkembangan, tidak bisa memanggil orang tuanya. Nah, ia lahir dari orang tua yang sehat, dua-duanya sehat. Ya. Nah, kemudian pada usia 5 bulan, anak laki-laki ini dia didiagnosis ada batu ginjal. Ya, kemudian sejak 6 bulan dia sering mengalami infeksi saluran nafas berulang. Dan kemudian dia sering dirawat di rumah sakit. Nah, pada usia 1 tahun 10 bulan ini, dia sudah didiagnosis sebagai keterlambatan perkembangan. Ya, jadi dia
psikomotornya dia lambat. Jadi dia cuma berbaring di tempat tidur, tidak bergerak, tidak merangkak sejak usia 1 tahun. Kemudian ada perilaku, dia sering menggigit jari, menggigit bibir, dan mukosa bukalnya juga digigitnya sejak usia 6 bulan. Ya. Kemudian kita lakukan tes laboratorium, dan laboratorium lengkap ini menunjukkan bahwa darah lengkapnya normal, ya, elektrolit, gas darah, amonia, dan laktat juga normal. Nah, kemudian diperiksa serum asam uratnya normal, ya, sekitar 7,6 mg per desiliter. Nah, tetapi yang anehnya, kita periksa urinnya, di urin ditemukan bahwa rasio asam urat dan kreatinin urin itu sangat tinggi, ya, jadi lebih dari 2 kali lipat. Nah, biasanya tidak tinggi. Jadi asam urat di dalam urin itu jumlahnya biasanya sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, ini pada anak ini ditemukan di urinnya asam uratnya ternyata dibandingkan dengan kreatinin, rasionya adalah lebih dari 2. Nah, ini menunjukkan adanya hiperurikemia, ya. Jadi di dalam urinnya itu terdapat banyak sekali asam urat. Nah, kemudian dilakukan upaya untuk mendiagnosis, ya, tadi karena diagnosisnya itu selain dia dari klinisnya keterlambatan mental, ya, perkembangan mental, kemudian keterlambatan perkembangan psikomotor, ya, kemudian cenderung dia menyakiti dirinya, ya. Nah, kita juga perlu mendiagnosis dengan ditemukannya peningkatan kadar asam urat. Ini ditemukan pada urin. Nah, kemudian untuk memastikan apakah benar-benar terdapat gangguan pada gennya, maka digunakan pemeriksaan PCR kualitatif. Nah, jadi kita mau mencari apakah ada mutasi pada gen HPRT, ya tadi ya, mutasi pada gen HPRT ini tadi. Nih, human HPRT1 ini. Nah, setelah dilakukan PCR, ternyata dia positif ada suatu mutasi, yaitu penghapusan 6 ekson pada daerah gen HPRT-nya. Kemudian ibunya juga ternyata memang karier. Jadi dia didiagnosis dengan sindroma Lesch-Nyhan, ya. Nah, kemudian pasien diobati dengan allopurinol, ya, karena untuk mencegah nefrolitiasisnya. Nah, ini asam urat kita bisa ambil juga dari makanan kita, karena makanan kita juga banyak mengandung purin, ya. Nah, ini jenis makanan yang banyak mengandung purin itu, ya, terutama pada theobromine, jadi kafein pada coklat, ya, kemudian kopi, kafein kopi tadi juga, limpa kambing, ikan sarden, ya, kemudian ikan teri, ya, ini tinggi semua asam uratnya. Ya, tahu, tempe ini juga tinggi asam uratnya. Yang paling tinggi itu coklat, ya. Nah, makanan-makanan tersebut itu mengandung purin, ya, tinggi purin. Nah, purin ini akan masuk ke dalam saluran pencernaan kita, dia akan didenaturasi oleh HCl, asam lambung. Kemudian dia akan masuk ke usus halus. Nah, di usus halus dia akan dicerna lebih lanjut oleh enzim-enzim fosfodiesterase dari pankreas, sehingga dia akan menjadi mononukleotida. Nah, bentuk mononukleotida ini selanjutnya akan dicerna lagi oleh enzim nukleotidase, sehingga akan menjadi nukleosida, dan nukleosidanya ini akan dicerna lagi lebih lanjut oleh enzim nukleosidase, sehingga akan menjadi purin dan pirimidin. Nah, bentuk purin dan pirimidin inilah yang nanti dia akan diserap, ya, yang akan diserap oleh mukosa usus halus, ya, untuk purin dan pirimidin ini juga. Nah, kemudian di dalam hati, purin dan pirimidin yang tidak diperlukan, ya, jadi tidak digunakan untuk menyusun DNA, RNA, dia akan dimetabolisme menjadi bentuk larutnya, yaitu menjadi asam urat. Jadi hepar ini berperan untuk memetabolisme purin dan pirimidin, sehingga dia akan menjadi bentuk yang terlarut yang disebut dengan asam urat, ya. Nah, asam urat ini dalam kondisi normal, jadi dia fisiologis, dia kadarnya pas gitu ya, tidak berlebihan, mempunyai efek fisiologis karena dia berfungsi sebagai antioksidan yang poten, ya. Kemudian dia juga membantu kinerja sel-sel imunokompeten. Nah, jadi ini sangat penting, ya.
Nah, tetapi yang berbahaya kalau asam uratnya ini berlebihan di dalam tubuh kita. Nah, karena dia akan membentuk kristal monosodium urat. Nah, kristal ini dia akan merangsang sel-sel imun untuk menyebabkan terjadinya peradangan. Nah, ini yang peradangan inilah yang bisa merusak. Ya, kemudian pada ginjal juga kristal monosodium urat ini dapat membesar, ya, jadi bertumpuk-tumpuk, terdeposit, sehingga akan menyebabkan timbulnya batu ginjal. Nah, ini adalah degradasi nukleotida yang mengandung purin, ya. Jadi purin tadi bisa diserap oleh tubuh kita melalui bentuk purin, ya, atau juga di dalam tubuh kita sel-sel yang sudah rusak itu menghasilkan asam nukleat yang sudah terdegradasi menjadi purin. Nah, selanjutnya purin tersebut baik dia dari guanin ataupun ini ya adenin, nah dia akan diubah menjadi hiposantin ya. Kalau dari adenin dia akan diubah menjadi inosin. Adenin monofosfat dia akan menjadi inosin monofosfat, kemudian dia akan didegradasi lebih lanjut menjadi inosin, kemudian didegradasi lebih lanjut menjadi hiposantin. Nah, sedangkan guanin monofosfat dia akan didegradasi menjadi guanosin, ya. Nah, kemudian dia akan didegradasi lebih lanjut menjadi guanin. Nah, guanin itu akan didegradasi lebih lanjut dengan menghilangkan nitritnya, ya. Nitritnya akan dihilangkan sehingga dia akan menjadi santin. Itu juga hiposantin. Nah, hiposantin ini akan diubah oleh enzim santin oksidase sehingga dia akan menjadi santin. Ya, nah kemudian santin ini akan diubah oleh santin oksidase lagi menjadi asam urat. Asam urat ini dia sifatnya larut air sehingga dia bisa dikeluarkan melalui urin. Nah ini ada peran enzim santin oksidase, ya, jadi mengubah hiposantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat. Nah ini merupakan target dari obat yang namanya allopurinol. Ya, jadi allopurinol itu obat untuk hiperurikemia, ya. Jadi untuk obat dari kadar asam urat yang tinggi, nah dia targetnya adalah di enzim santin oksidase ini. Jadi dia mencegah degradasi hiposantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat, ya. Nah, kemudian di ginjal asam urat ini akan difiltrasi oleh glomerulus di mana 100% dia akan direabsorpsi ya melalui transporter SLC 22A12 urat 1 ya, kemudian akan dimasukkan lagi ke darah ya. Nah, kemudian asam urat yang sudah difiltrasi tersebut direabsorpsi ya, 10%-nya dia akan disekresikan ya oleh sel-sel ginjal pada sel tubulus ginjal ya. Nah, kemudian inilah yang akan disekresikan melalui urin. Ya, jadi sebagian kecil saja jadi dari 100% cuma 10% saja dikeluarkan. Sedangkan 90%-nya itu direabsorpsi ya. Nah, gangguan pada pembentukan ini ya, misalkan pembentukannya berlebih, pembentukan asam urat berlebih, atau sekresinya yang terganggu, jadi asam urat itu tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Nah, ini yang akan menyebabkan peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Ya, jadi bisa karena produksinya berlebih, misalkan ada kanker ya, atau dietnya terlalu banyak makan purin. Nah, pada kanker kan itu ada sel-sel yang nekrosis. Nah, sel-sel nekrosis itu tentu akan menghasilkan DNA dan RNA yang sudah rusak, ya. Maka DNA dan RNA yang sudah rusak itu akan didegradasi menjadi hiposantin dan santin yang selanjutnya akan diubah menjadi asam urat. Jadi pada salah satu metode untuk mendiagnosis keganasan adalah meriksa asam uratnya. Kalau asam uratnya tinggi ya biasanya sel kankernya aktif gitu ya. Nah, kemudian tadi juga gangguan sekresi pada ginjal ini juga dapat menyebabkan peningkatan kadar asam urat. Jadi sekresinya ini yang dihambat ya. Nah, untuk gangguan metabolisme purin yang lain itu ada yang namanya defisiensi adenosin diaminase.
ini sangat jarang ya, lebih sering Lesnihan tadi. Ya, jadi dia ini gangguan enzim adenosin deaminase, di mana enzim ini mengubah adenosin menjadi inosin. Ya, nah dia terhambatnya di sini. Ini sifatnya autosomal resesif. Jadi pada kromosom autosom. Jadi bukan pada kromosom X ya. Jadi bisa pada laki-laki dan perempuan sama kemungkinannya. Nah, kemudian ada yang namanya defisiensi dari urin nukleosidase fosforilase. Nah, enzim ini bertugas untuk mengubah inosin menjadi hiposantin. Ya. Kemudian juga bisa mengubah guanosin menjadi guanin. Ya. Nah, kemudian yang paling sering kita temui gangguan metabolisme purin ini adalah GOUT. Nah, di mana terjadinya produksi asam urat yang berlebih, atau dia juga bisa disebabkan oleh ekskresi asam urat dari ginjal yang terhambat. Jadi itu penyebabnya. Dia berlebihan ininya, produksinya asam uratnya, ya baik itu produksi dari tubuh kita sendiri maupun diet, ya, ataupun dia hambatan pada sekresi asam urat di ginjal, ya. Nah, asam urat ini sebenarnya dia merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, ini rumus kimianya C5H4N4O3. Nah, asam urat ini dia dibutuhkan karena dia merupakan suatu antioksidan yang kuat. Ya, dia diproduksi di dalam hepar. Dia mempunyai gugus hidroksil yang bisa didonorkan kepada radikal bebas. Ya, jadi dia mempunyai efek antioksidan, bahkan mempunyai efek neuroprotektif. Ya, jadi ini berguna sebenarnya bagi tubuh kita kalau kadarnya cukup, ya, tidak berlebihan. Kalau kekurangan asam urat juga akan menyebabkan gangguan, ya, di mana bisa terjadi stres oksidatif. Nah, ini asam urat ternyata dia punya efek, dia bisa memulung atau mengambil radikal bebas, ya, dia mendonorkan satu elektronnya sehingga radikal bebas itu akan tidak bersifat radikal lagi, ya. Kemudian dia menstabilkan iron kompleks juga, ya. Kemudian pada penyakit Alzheimer, ya, nah dia bermanfaat, dia mereduksi dari efek inflamasi dari amiloid, beta amiloid, ya. Ini beta amiloid ini adalah zat asing yang dia menjadi sumber inflamasi pada otak pasien yang mengalami Alzheimer. Nah, tetapi juga asam urat ini juga mempunyai efek ini neurotoksik, ya. Nah, dia bisa menyebabkan timbunannya tadi, timbunan asam urat dalam bentuk monosodium, kristal monosodium urat dapat memicu terjadinya inflamasi, ya. Kemudian dia dapat memicu interaksi dengan alfa beta amiloid, kemudian disfungsi endotel, stres oksidatif, dan mutasi pada gen, ya, dan menyebabkan gangguan pada fungsi kognitif. Nah, jadi asam urat pada kondisi yang normal cukup, kadarnya tidak berlebih, maka dia berfungsi sebagai antioksidan tadi, ya. Kemudian dia mendukung fungsi endotel juga. Kemudian mediator kuat dari respon imun tipe 2, sehingga ini akan menyebabkan kita menjadi lebih tahan tubuh kita, ya. Kemudian akan mempertahankan tubuh kita dari infeksi parasit karena berhubungan dengan respon imun tipe 2. Nah, kemudian mempunyai efek pertahanan terhadap penyakit neurologis dan autoimun, ya. Jadi dia sifatnya berguna sebenarnya. Nah, tetapi pada kondisi berlebih, pada hiperurisemia, ini di mana kadar asam urat dalam darahnya itu lebih dari 6,8 mg per desiliter, ya. Nah, ini pada pH 4, jadi asam urat akan melepas proton menjadi ion urat, ya. Jadi asam uratnya ini akan melepas proton menjadi ion urat. Ini pada pH 7,4. Jadi pada pH darah ini 7,35 sampai 7,45. Jadi pada plasma darah kita, asam urat ini akan melepas ion urat, ya. Nah, kemudian ion urat akan bereaksi dengan natrium yang ada di dalam plasma darah, sehingga natrium dan ion urat ini bisa membentuk kristal yang namanya monosodium urat, ya, pada pH-nya 4, ya.
Nah, jadi ini adalah hasil interaksi antara ion urat dengan natrium menyebabkan terbentuknya monosodium urat pada plasma darah. Nah, karena sifatnya yang berat ya, maka dia akan terdeposit pada daerah tubuh yang rendah karena gravitasi. Misalkan di persendian ya. Nah, terutama sendi tangan, ujung-ujung tangan ya, ujung-ujung kaki, bisa juga di lutut, di leher, di tulang belakang juga bisa, tapi lebih jarang. Yang lebih sering itu di sendi-sendi kaki atau tangan ya, karena ini pengaruh gravitasi, dia akan mengendap pada bagian yang lebih rendah dari tubuh kita ya. Nah, pengendapan ini akan memicu penumpukan kristal monosodium urat ini, sehingga dia akan memicu aktivasi dari proses peradangan atau inflamasi, dan inilah yang akan menyebabkan terjadinya gout ya. Nah, jadi ini monosodium urat dia bisa mengaktifkan ini apa namanya reseptor inflamasi, reseptor khusus inflamasi. Contohnya adalah reseptor terkait patogen atau PAMP dan terkait danger, bahaya atau DAMP. Nah, ini aktif akibat paparan dari monosodium urat. Nah, kemudian dia akan mengaktifkan fase 1 ya. Nah, kemudian fase 1 ini akan mengubah pro interleukin 1 beta dan pro interleukin 18. Dia akan menjadi bentuk aktif interleukin 1 beta atau interleukin 18. Nah, ini akan dilepaskan oleh membran sel. Ya, membran sel dia akan ini menjadi sitokin. Interleukin 1B dan interleukin 18 menjadi sitokin yang akan memainkan orkestra dari inflamasi. Ya, ini merupakan sitokin proinflamasi. Ya. Nah, jadi ini asam uratnya dia akan bereaksi dengan natrium di dalam dalam plasma darah membentuk monosodium urat. Monosodium urat ini mempunyai reseptor di TLR2 dan TLR4 ya. Nah, kemudian ini akan mengaktifkan serangkaian reaksi di dalam sel ya, sel-sel imun. Nah, dia memacu reaksi inflamasi tadi diproduksi interleukin 1 beta, interleukin 18 ya. Kemudian dapat mengaktifkan juga sel dendritik ya. Kemudian dia juga dapat meningkatkan interleukin 1 beta aktivasi tadi ya. Kemudian ini sebagian dia bisa dimakan oleh sel-sel fagosit ya. Jadi monosodium urat kristal itu bisa dimakan oleh sel-sel fagosit. Nah, ini akan menyebabkan reaksi peradangan karena sel-sel imunokompeten itu dapat menghasilkan elastase ya. Elastase itu dia akan merusak jaringan, tidak pilih-pilih jaringan sehat, jaringan asing, dia akan dirusak semua, akan menyebabkan reaksi sitotoksik. Nah, ini ya, jadi pada gout akut itu terjadi penumpukan monosodium urat, ini kita lihat putih-putih ya. Nah, ini sediaan patologi anatominya. Nah, jadi kita lihat di sini ada bentuk seperti jarum putih monosodium urat kristal ya. Ini menumpuk di sendi, biasanya sendi metakarpal 1 pada kaki ya. Nah, kemudian ada histiosit ya yang mengelilingi histiosit. Jadi sel-sel peradangan dia akan mengelilingi monosodium urat ini karena dia menarik sel-sel imunokompeten tadi ya. Nah, tadi penyebab gout itu bisa peningkatan konsumsinya ya. Tadi kita tahu makanan-makanan yang banyak mengandung asam urat, contohnya kerang, ya, teri, daging merah atau jeroan, ya, itu banyak sekali mengandung asam urat, ya, purin. Nah, kemudian tadi coklat, kopi, kacang-kacangan itu juga harus dihindari, ya, untuk pasien yang mengalami kadar asam urat tinggi. Kemudian peningkatan produksi dari purin juga bisa. Ya, misalkan pada makanan yang diet sirup dari fruktos ya. Nah, ini akan menyebabkan banyak energi diproduksi, kelebihan kalori. Nah, kemudian ini akan meningkatkan produksi purin. Kemudian penurunan pengeluaran clearance atau dari pengeluaran asam urat di ginjal ya. Ini bisa disebabkan oleh dehidrasi ya. Contohnya
Ya, kemudian ada infeksi ginjal, batu ginjal. Nah, ini dapat menyebabkan penurunan pengeluaran asam urat oleh ginjal. Jadi dehidrasi juga, yaitu kurang minum, ya, itu juga menyebabkan produksi urin kan berkurang. Nah, itu akan menyebabkan penurunan clearance dari asam urat, sehingga asam uratnya bisa dia menumpuk di sendi di tempat-tempat yang terpengaruh oleh gravitasi. Kemudian alkohol, konsumsi alkohol. Alkohol ini dia akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, jadi kalau dia disuruh memilih mengeluarkan alkohol atau asam urat dulu, maka ginjal akan memilih mengeluarkan alkohol dulu. Ya, metabolit dari alkohol, sehingga metabolit dari asam urat ini dia tidak dikeluarkan. Jadi ginjal lebih memilih untuk mengeluarkan alkohol, metabolit dari alkohol. Ya, kemudian kondisi-kondisi lain yang bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian juga berhubungan dengan obesitas, diabetes, ya, kemoterapi dan radiasi. Nah, pada kemoterapi ini banyak sel-sel tubuh yang mengalami nekrosis, ya, sehingga banyak sekali asam nukleat, DNA dan RNA yang pecah, ya, yang didegradasi. Nah, sehingga akan meningkatkan produksi santin, hiposantin, dan akan menjadi asam urat. Kemudian pada genetik tadi, ya, pada genetik misalkan sindrom Lesnihan tadi, ya. Kemudian pada gagal ginjal kronik, di mana terjadi kegagalan filtrasi atau kegagalan reabsorpsi, ya, gitu. Kemudian pada obat-obat diuretik, misalkan tiazid dan aspirin, nah, ini akan menghambat dari sekresi asam urat di ginjal. Nah, ini adalah stage dari GOUT. Jadi pada fase dia asimptomatik, nah ini baru terbentuk kristal monosodium urat, dia belum menumpuk, ya. Nah, apabila dia sudah menumpuk di persendian, maka ini akan menyebabkan reaksi peradangan tadi. Ini akan menyebabkan nyeri, bengkak, kaku, merah, ya. Kemudian kadang-kadang bisa sampai demam. Ya, nah jadi dia gout akut itu sangat khas. Dia malamnya itu pasien tidak merasakan apa-apa. Nah, tapi pagi hari sudah sakit, bengkak. Dia tidak bisa berjalan atau nyeri saat berjalan. Padahal semalam dia tidak merasakan keluhan. Ya, nah, ini yang mendukung suatu diagnosis gout dari anamnesis apabila nyerinya itu akut. Semalam dia bisa berjalan dengan normal, tidak nyeri kakinya atau sendinya, tetapi pada pagi hari dia bangun, sendi kakinya merah, panas, kemudian kaku dan nyeri. Ya. Nah, apabila tidak diobati, maka gout ini dapat menyebabkan terjadinya destruksi atau kehancuran dari sendi, ya, karena tadi dia menyebabkan reaksi peradangan yang sangat hebat di sini. Nah, makanya dia akan menyebabkan destruksi dan akan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada sendi, ya. Jadi ada benjolan mengeras, kemudian akan mengerosi dari kartilago tulang, ya. Nah, ini gejala gout akut tadi. Dia tiba-tiba merasa nyeri. Nah, ini ada yang khas namanya podagra, ya. Jadi podagra itu adalah rasa nyeri pada sendi metakarpal pertama dari jempol kaki, ya. Jadi ini namanya podagra, namanya khas. Jadi kalau kalian ujian nanti ada istilah podagra, ini berarti ini, ya. Jadi rasa nyeri yang khas yang merupakan tanda artritis, biasanya pada gout artritis. Nyeri pada metakarpal satu sendi jempol kaki, ya. Nah, ini disebabkan oleh inflamasi tadi. Nah, selain itu, gejala gout akut juga bisa di lutut, ya, di pergelangan kaki, pada siku atau pada pergelangan tangan. Ya, tetapi paling sering di sini, ya, karena dia bagian terbawah dari tubuh, ya, karena tadi kristal monosodium uratnya akan mengendap pada daerah-daerah yang terpengaruh oleh gravitasi atau daerah yang peredaran darahnya lambat. Ya, jadi di sendi itu peredaran darahnya lebih lambat. Jadi kemungkinan mengendapnya itu di sendi, ya. Nah, terapi gout akut itu adalah dengan mengurangi inflamasi dulu. Jadi terapi gout akut bukan untuk mengurangi asam uratnya, tetapi mengurangi inflamasinya dulu. Karena kalau kita mengurangi
asam uratnya, produksi asam urat, dia tetap akan berlangsung inflamasinya. Jadi yang tepat adalah kalau terapi gout akut, dia ada nyeri, berikan dulu terapi anti-inflamasi. Ya, bisa dengan menggunakan colchicine. Nah, colchicine ini mengurangi inflamasi dengan menghambat migrasi leukosit ke peradangan. Jadi colchicine ini bekerja pada leukosit, ya. Dia akan menghambat migrasi leukosit ke daerah peradangan sehingga radang akan berkurang. Kemudian NSAID, ya, non steroid antiinflamasi drugs, ya, atau NSAID. Ini contohnya aspirin dan ibuprofen. Ini akan mengurangi enzim COX, ya, COX. Jadi akan mengurangi produksi dari mediator inflamasi. Kemudian steroid ini perlu juga dikasih. Contohnya prednison, ya, dexamethasone dan lain-lain. Jadi terapi akut gout ini adalah antiinflamasi dan anti nyeri, bukan terapi obat anti gout yang mengurangi kadar asam uratnya, ya. Nah, apabila gout akut tidak diobati, ya, tetapi juga perlu kita setelah nyerinya reda, ya, kita perlu berikan obat-obat anti hiperurikemia tadi. Jadi karena apabila tidak diobati, gout tadi bisa berkembang menjadi topus, itu jadi terjadi perubahan bentuk anatomis dari sendi. Sendinya akan mengalami kerusakan, ya. Jadi akan terjadi perubahan bentuk. Ini kalian lihat di tangan, ya, kemudian di kaki, ya, itu terjadi ini inflamasi akut merah, bengkak, ya, benjol, kemudian kaku. Nah, ini disebabkan oleh reaksi inflamasi. Kalau yang ini disebabkan oleh reaksi inflamasi yang kronis yang tidak diobati. Nah, ini ada suatu kasus di mana seorang laki-laki sudah tua, ya, dia mengalami keluhan rasa nyeri dan memiliki gaya berjalan tidak normal. Setelah kita periksa di kakinya ternyata ada benjolan di sini, ya. Ini namanya haluk valgus. Jadi pada sendi metakarpalnya, pada jempolnya itu mengalami benjolan. Ini namanya haluk valgus. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan ronsen, ya. Nah, di ronsen itu kita lihat bahwa di situ terdapat ini, ya, terdapat gambaran kerusakan pada tulang metatarsal pertama. Jadi terdapat destruksi tulang. Kemudian dilakukan MRI juga. MRI menunjukkan bahwa ditemukannya topus gout yang besar. Nah, ini agar dia tidak berkembang lebih lanjut, ini harus diangkat ini. Ya, kita rujuk ke dokter bedah. Nanti dokter bedah dia akan melakukan eksisi. Jadi melalui operasi akan diangkat topusnya ini. Karena kalau tidak diangkat, dia akan semakin menghancurkan sendinya. Nah, jadi dieksisi ini. Nah, kemudian hasil eksisinya kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi. Nah, ini dilihat terdapat memang menunjukkan massa kristal monosodium urat dikelilingi oleh sel-sel inflamasi. Ya. Nah, kemudian dilihat di mikroskop cahaya, ini terlihat bentuk kristal jarum-jarum ini yang khas, ya, monosodium urat dia kelihatan seperti kristal pada mikroskop cahaya. Nah, komplikasinya apabila tidak diobati atau terlambat ditangani bisa menyebabkan kehancuran dari ini, ya, dari jaringan, kemudian meningkatkan resiko untuk terjadinya batu ginjal, ya, atau kerusakan ginjal akibat gout. Karena goutnya ini akan menumpuk di ginjal, menyebabkan peradangan, sehingga akan menyebabkan inflamasi pada ginjal dan kerusakan. Juga bisa membentuk batu, ya. Jadi tumpukan kristal tersebut akan menjadi suatu massa yang besar, kemudian itu menjadi tempat berkembang biak kuman, ya. Kemudian akan dimakan oleh sel-sel fagosit. Nah, kemudian dia akan membentuk massa yang besar. Nah, kalau untuk terapi gout kronis, nah ini kita berikan obat-obatan. Yang pertama adalah obat yang meningkatkan ekspresi asam urat dari ginjal, contohnya prebenecid, ya. Jadi dia menghalangi reabsorpsi dari asam urat tadi. Jadi reabsorpsinya itu dihalangi sehingga ekspresinya akan meningkat, ya. Kemudian obat yang menghambat pembentukan asam urat. Nah, tadi itu allopurinol, ya, obatnya ini. Dia menghambat saltin oksidase. Saltin oksidase ini bisa bekerja, dia mengubah IMP menjadi hiposantin atau hiposantin menjadi santin, ya.
Nah, selanjutnya santin itu akan berubah menjadi asam urat. Nah, ini dihalangi kerjanya oleh obat allopurinol yang dia menghambat enzim santin oksidase sehingga tidak terbentuk santin atau hiposantin ya atau asam urat tidak terbentuk. Nah, kemudian pasien juga harus menghindari alkohol. Tadi kalau ada alkohol dia akan meningkatkan dehidrasi, kemudian akan menyebabkan hambatan dari sekresi asam urat juga. Kemudian menghindari makanan tinggi purin, kerang, daging, kacang-kacangan, coklat, kopi, kemudian tempe, tahu ya. Kemudian menghindari kafein atau yang menyebabkan kencing banyak itu bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, kalau terjadi dehidrasi itu akan meningkatkan konsentrasi asam urat dalam plasma sehingga akan menyebabkan suatu penimbunan asam urat. Kemudian menghindari minuman berkafein ya. Makanan atau minuman yang berkafein itu dihindari, kemudian olahraga teratur dan minum air putih yang banyak sehingga akan diproduksi urin yang banyak dan asam urat yang dikeluarkan akan semakin banyak. Nah, itu purin ya. Nah, kemudian ini pirimidin. Pirimidin ini sama juga bisa disintesis secara de novo ya dari bahan-bahan sederhana ataupun dari jalur daur ulang atau salvage atau pemanfaatan kembali dari basa pirimidin. Nah, kalau dibentuk dari awal dia membutuhkan glutamin, karbon dioksida dan 2 ATP sehingga dia akan membentuk karbon monofosfat, kemudian memerlukan molekul dari aspartat sehingga menjadi orotat. Ya, kemudian orotat ini dengan bantuan PRPP dia akan ini menyebabkan reaksi dekarboksilasi sehingga dia akan menjadi uridin monofosfat ya. Nah, kemudian uridin monofosfat ini akan ditambahkan fosfat satu menjadi uridin difosfat ya. Nah, kemudian uridin difosfat ditambahkan satu fosfat lagi menjadi uridin trifosfat. Nah, uridin trifosfat ini dia baru bisa dibentuk menjadi bahan baku pembentuk RNA ya. Nah, kalau dia mau dibentuk menjadi DNA, dia harus mengalami reaksi deoksiribosa ya. Nah, dia akan berubah menjadi gula dari basa deoksiribosa sehingga dia akan menjadi DNA. Ya, jadi dia bahan bakunya dari asam amino aspartat. Kemudian akan menjadi karbon aspartat, orotik asid ya atau orotat, kemudian menjadi ini hasilnya akan menjadi uridin monofosfat ya, dan uridin monofosfat ini akan ditambahkan fosfat jadi uridin difosfat trifosfat ya, kemudian dia bisa diubah menjadi bentuk DNA atau RNA ya. Nah, pemakaian ulang pirimidin ya ini bisa dilakukan ya dengan dari basa bebas, urasil atau sitosin dengan bantuan ribosa 1 fosfat ini akan dibentuk menjadi uridin atau sitidin ya yang disebut dengan nukleosida ya. Kemudian timin oleh enzim deoksiribosa 1 fosfat akan menjadi timidin. Ya, nah ini reaksi dia yang disebut dengan reaksi ini ya, penghilangan satu molekul oksigen ya. Jadi yang gula ribosa menjadi gula deoksiribosa ya. Jadi ini adalah reaksi reduktase namanya, ribonukleotid reduktase di mana basa pirimidin yang dia berbentuk ribosa akan diubah menjadi deoksiribosa. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi di sini. Ya, jadi pirimidin itu bisa dibentuk sama seperti purin dari sintesis de novo, dari bahan-bahan yang sederhana. Dia membutuhkan glutamin dan aspartat, kemudian CO2. Ya, dia akan membentuk satu cincin. Berbeda dengan purin, tadi dia ada 2 cincin ya. Atom karbonnya 9. Nah, ini atom karbonnya cuma 6 saja ya. Disintesis dari glutamin dan aspartat.
Nah, selanjutnya sintesis pirimidin ini pada sel-sel mamalia, ya. Dia dari glutamin menjadi karbomoil fosfat, ya. Kemudian menjadi karbomoil aspartat, menjadi orotat, kemudian orotidin monofosfat atau OMP, kemudian menjadi urudin monofosfat, ya. Nah, kelainan itu bisa terjadi di sini, ya, di perubahan antara orotat menjadi orotidin monofosfat dan uridin 5-fosfat, di mana ini disebut dengan orotik asiduria, ya. Nah, ini disebabkan oleh rendahnya aktivitas enzim ini, enzim orotat fosforibosil transferase atau enzim OMP dekarboksilase. Nah, ini akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan, ya. Kemudian akan menyebabkan anemia megaloblastik dan akan menyebabkan ekskresi yang besar orotat di dalam urin. Nah, jadi ini dapat menyebabkan anemia megaloblastik karena dia terjadi pada ini ya, pembentukan sel darah merah. Ya, jadi kemudian orotat ini karena dia tidak bisa diubah menjadi OMP dan UNP, maka dia akan diekskresikan dalam bentuk urin, ya, sehingga itu yang disebut dengan orotik asiduria dan sifatnya dia asam, ya. Nah, kemudian ini akan menyebabkan gangguan-gangguan seperti itu, ya. Kemudian ini bagaimana disintesis DTMP menjadi DUMP, ya. Jadi ini memerlukan enzim dehidrofolat reduktase. Nah, untuk kelainan dari metabolisme purin ini tidak terlalu banyak seperti kelainan metabolisme pirimid. Untuk kelainan metabolisme pirimidin ini tidak terlalu banyak, ya, jarang sekali ditemukan. Tetapi yang lebih sering ditemukan itu adalah kelainan metabolisme purin, ya, di mana penyakit yang paling sering kita temui itu adalah penyakit gout arthritis. Kemudian juga ada kelainan yang namanya sindrom Lesnihan. Itu sangat ini walaupun jarang, tetapi kita harus tahu, ya, karena itu lebih sering ditemui daripada kelainan metabolisme pirimidin, ya. Jadi ringkasannya DNA dan RNA itu merupakan suatu bahan genetik, ya, dia berfungsi dalam proses pewarisan sifat, kemudian dia berperan di dalam proses ekspresi genetik atau produksi dari protein, ya. Nah, bahan pembentuk DNA dan RNA ini adalah basa nitrogen salah satunya, ya, adenin, guanin, sitosin dan timin pada DNA. Nah, sedangkan pada RNA basa nitrogennya adenin, guanin, sitosin dan urasil. Bedanya kalau DNA dia timin, kalau RNA dia urasil. Nah, untuk membentuk basa nitrogen ini tadi diperlukan prekursor, yaitu asam amino dari glisin, glutamin, ya, kemudian karbon dioksida, aspartat. Nah, ini akan dibentuk menjadi purin, ya. Nah, purin itu setelah dia tidak digunakan lagi, dia bisa didegradasi, ya. Jadi adenosin dan guanin monofosfat bisa didegradasi, ya. Kalau dia adenosin monofosfat, dia akan menjadi hiposantin, ya. Nah, sedangkan kalau yang guanosin monofosfat, dia langsung menjadi santin, tidak menjadi hiposantin, ya. Nah, kemudian dia akan diubah menjadi bentuk terlarut di hepar menjadi asam urat yang bisa larut di dalam air sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Nah, kalau pirimidin dia sama dari asam amino juga, tapi cuma glutamin saja, ya, sama aspartat. Dia tidak memerlukan glisin, bedanya, ya. Nah, glutamin ini akan ditambahkan beberapa bahan baku lainnya, aspartat, kemudian mengalami reaksi menjadi orotat, kemudian selanjutnya menjadi orotidin 5-fosfat, dan kemudian dia akan menjadi UDP dan UNP, ya. Nah, ini kelainan yang sering ditemukan adalah orotik asiduria, di mana OMP ini dia pada kelainan ini banyak diproduksi karena dia tidak bisa diubah menjadi uridin monofosfat sehingga dia langsung dikeluarkan melalui urin. Nah, kemudian ini yang sering kita temui yaitu penyakit gout, yang mana itu paling sering disebabkan oleh ini, ya, ekspresi dari asam urat yang meningkat, ya.
Contohnya ini pada ini apa namanya? Pada gangguan ginjal ya. Salah, ekskresi asam urat yang menurun. Ini terjadi pada gangguan ginjal. Kemudian bisa juga sintesis asam urat yang berlebih, atau bisa juga karena makan diet asam urat yang berlebihan. Ya. Nah, ekskresi asam urat ini akan menyebabkan penurunan ekskresi asam urat akan menyebabkan peningkatan asam urat dalam darah. Ya. Nah, maka dia bisa diobati dengan obat probenecid. Ya. Nah, sedangkan untuk mengatasi sintesis asam urat yang berlebih, ini digunakan obat allopurinol tadi. Dia menghambat enzim xantin oksidase, ya, sehingga akan terjadi penurunan sintesis asam urat, sehingga kadar asam urat dalam darah akan menurun, dan asam urat juga akan dikeluarkan melalui urin. Ya. Nah, kemudian purin sintesis ini juga bisa kita gunakan sebagai target obat. Ya, tadi ada tetrahidrofolat ya dalam pembentukan purin tadi. Itu dibutuhkan untuk membentuk AMP dan GMP. Nah, tetrahidrofolat ini bisa produksinya bisa diikat ya oleh obat-obatan anti kanker. Contohnya methotrexat, sulfonamid ya, atau obat anti bakteri ya. Nah, ini akan menghambat sintesis dari tetrahidrofolat. Akibatnya dia akan menghambat produksi dari purin ya, sehingga akan menghambat perkembangan sel. Nah, ini akan menyebabkan dia selnya itu akan mati ya, baik itu kita gunakan sebagai antibiotik, contohnya sulfonamid dan trimethoprim ya, ini cotrimoxazole, atau methotrexat pada manusia. Ini digunakan untuk obat anti kanker karena dia tadi menghambat sintesis dari tetrahidrofolat. Sedangkan tetrahidrofolat ini digunakan untuk sintesis dari purin, sehingga purinnya akan berkurang ya, dan asam nukleat yang diproduksi juga berkurang, akibatnya sel itu akan terhambat ya. Nah, kemudian penghambatan dari DNA sintesis ini juga bisa menyebabkan ini ya, efek imunosupresif. Nah, jadi punya efek imunosupresif apabila dia menghambat sintesis DNA dan RNA di sel beta dan sel B dan sel T pada limfosit ya, limfosit T atau limfosit B. Nah, kemudian jalur penyelamatan purin, di mana purin itu bisa dimanfaatkan kembali untuk membentuk nukleotida, yaitu dengan cara mengubah hiposantin ya menjadi guanin atau menjadi adenin ya. Nah, ini memerlukan enzim tadi ya, PPRP ya, enzim PPRP. Nah, ini apabila terdapat gangguan genetik pada gen PPRT1 pada human di kromosom X, dia dapat menyebabkan terjadinya sindrom Lesnihan, di mana gangguan ini dapat menyebabkan purin itu tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dimanfaatkan kembali. Jadi semuanya itu digunakan untuk membentuk asam urat. Akibatnya kadar asam urat dalam darahnya akan meningkat dan menyebabkan gangguan perkembangan. Seperti itu ya. Silakan, mungkin ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup jelas kuliahnya, jadi tidak menimbulkan pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semakin menambah pengetahuan kita. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.